selamat siang bagi pemelotot YouTubers Sawo. Jadi di sini ada banyak orang yang sedang lagi berkumpul. Ketika di sini bukan hanya sekedar mengumpul ya, tapi ada niat untuk seperti biasa ngevlog dan berdiskusi. Mungkin jadi teman-teman niatnya mau diskusi apa ini? Tadi Mas Asep rencananya mau mengusulkan diskusi kali ini mengenai wisata ya, karena tadi sempat memutar timeline-nya Malaysia. Enggak sih. Timeline video pesona Indonesia. Promosi untuk luar negeri. Oh gitu. Promosinya di luar negeri, bukan Malaysia ya? Bukan. Kita punya yang lebih bagus kok. Oh gitu. Jadi mungkin langsung aja tentang Indonesia sendiri. Tadi kan sempat Mas Asep memutar videonya Indonesia ya. Dalam segi videonya sendiri, menurut Mas Asep apakah pesan dari yang disampaikan oleh Humas yang mewakili Indonesia itu apakah sudah mewakili Indonesia itu gambarannya seperti itu? Mungkin Mas Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita lagi teman-teman Sawo. Untuk pembahasan kali ini ya mungkin masih berhubungan dengan hari weekend, libur panjang pasca UAS, dan mungkin teman-teman yang lain lagi sempat-sempatnya di rumah maupun atau yang lagi berkunjung di tempat wisata ya. Untuk sekarang ini mungkin pembahasannya tentang wisata. Nah, tadi sebelum saya ingin membahas topik ini, saya ini masa takjub, terpukau, terus tercengang sampai wow, masa saya hidup di Lamongan, hidup di Indonesia, baru sadar lihat wisata Indonesia itu lebih bagus daripada yang ada di internasional. Sampai saya melihat cuplikan video yang ada di YouTube yang tentang gambaran orang-orang yang ada di dunia, melihat video yang menggambarkan beberapa wisata yang ada di Indonesia, dan reaksinya beragam, beraneka ragam. Ada yang nangis, ada yang tercengang, ada yang padahal saya sendiri belum pernah tercengang melihat wisata di Indonesia itu. Jadi saya bangga jadi anak Indonesia seperti itu. Nah, berhubung dengan wisata ini, mungkin banyak ya tempat-tempat wisata yang masih belum banyak dikembangkan oleh dinas-dinas kepariwisataan yang ada di berbagai daerah. Kalau misalkan di semua daerah, di lokasi-lokasi yang punya potensi wisata yang view-nya lebih bagus atau lebih menarik, itu mungkin bisa menunjang destinasi wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata itu tadi. Nah, melihat sumber pemasukan devisa negara yang sekarang ini lebih menekankan untuk lebih lebih besar-besarnya untuk di lingkup wisata ini tadi. Mungkin saya juga mendukung dinas kepariwisataan atau pemerintah yang menangani pariwisata untuk lebih giat-giatnya untuk mempromosikan ini di luar negeri. Ya juga kenapa? Karena dengan wisata ini kita juga mengenalkan berbagai macam aneka ragam budaya, terus sejarah dan literasi yang ada di Indonesia ini tadi. Jadi dengan hasil yang didokumentasikan oleh dinas pariwisata ini,
oleh orang luar bisa bisa menjadi sebuah motivasi untuk lebih giat-giatnya berkunjung di Indonesia, karena Indonesia ini tempatnya orang untuk bertukar kebudayaan, bertukar istilahnya struktur sosial dan segala macamnya. Dan mungkin itu tadi ya garis besarnya tentang kenapa kok hari ini saya membahas pariwisata, karena saya takjub, karena dari awal saya di sini itu memutar video pesona Indonesia yang diiklankan di luar negeri, dan lebih tercengang bisa aku gak ngerti bahasa Indonesia, pakai tertajubnya saya melihat itu karena terpesona ya. Video Indonesia ini itu meraih juara Grand Prix video paling diminati di internasional nomor 1 di tahun 2017, mengalahkan miliknya Singapura, Malaysia, seperti itu. Yang mana tadi banyak reaksi-reaksi yang digambarkan oleh orang-orang yang sudah melihat video itu tadi, seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Mbak yang ada di sini tentang wisata di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Asep. Ya, mungkin tadi Mas Asep terpesona ya kan video yang ditampilkan di Pesona Indonesia, yang dimana video tersebut menampilkan gambaran-gambaran wajah-wajah Indonesia, atau bahkan di sini juga ada video mengenai alam-alam yang ada di Indonesia sendiri. Nah, mungkin di sini ya salah satu teman saya namanya Bais. Nah, ini menurut Bais sejauh ini wisata mana aja yang sudah Bais kunjungi, dan mungkin ini dengar-dengar Bais juga anak alam ya, senang naik gunung. Nah, mungkin Bais sendiri menilai apakah alam di Indonesia ini merupakan bisa ditandingi oleh negara-negara lain. Apakah Indonesia ini kalau bicara benar-benar alam ini memang betul-betul sangat membuat mata tercengang, terus ibaratnya kita itu ketika melihat alam ini kayaknya itu udah di Indonesia aja, kalau orang luar negeri mau ke sini gitu. Kalau menurut Mbak sendiri bisa diceritakan? Silakan Mbak. Kalau saya sendiri sih nggak pernah ke luar negeri, jadi saya nggak tahu di luar negeri kayak gimana. Kalau di Indonesia ya bagus-bagus saja wisatanya. Contohnya yang pernah saya kunjungi di Bali. Di Bali ada Pantai Kuta, banyak tuh turis-turis yang berdatangan di Pantai Kuta. Tapi kan di situ bisa kelihatan kan, berarti wisatanya Indonesia bagus, bisa terlihat dari orang-orang turis itu berdatangan ke Pantai Kuta tersebut. Dan juga yang saya lihat di situ wisata yang bagus, menurut saya yang paling bagus itu kalau kita muncak ya contohnya kayak di Arjuna atau di mana aja nih, Belerang, nah kayak gitu itu juga bagus, kayak gitu sih. Itu salah satunya ya. Iya, sama Bojonegoro juga bagus. Oh iya. Ya Allah. Ya, tadi sempat Mbak Is menceritakan sedikit pengalamannya mengenai Indonesia, di mana Bojonegoro kok apa? Anak tempat rekreasi apa? Kayangan api, Pak. Ada Kayangan api sama apa itu? Sama Gunung Kapur. Pernah ke sana? Nggak pernah. Oh, nggak tapi pernah. Hanya mendengarkan saja. Nggak mendengarkan, cari. Oh, internet. Apa? Lebih Bagus baik itu. langsung terus mampir ke rumah Bagus, serius. mertua. Calon mertua. Ya, Jadi, lanjut. lanjut. Tadi sempat Mbak Is menjelaskan mengenai pengalamannya di salah satu pulau Bali, dan juga dia sempat menceritakan di Nih, negeri di atas angin. Oh ya, Belerang.
ya giliran Bukan wilayah. bukan tadi yang bahas ya Pak. Nah itu secelumit apa ya bahasa apa itu dari sudut pandang mengenai Mbak Ais, mungkin kalau dari Mas Hauna sendiri seorang yang sering mendaki gunung atau sempat kelaparan di atas gunung, mungkin bisa menceritakan tentang indahnya alam di Indonesia ini. Apakah kalau kita bicara, apakah justru kita perlu harus berlibur ke luar negeri, sementara di Indonesia sendiri ini sudah berjuta-juta keindahan alam yang bahkan dengar-dengar juga tidak semua terekspos gitu. Oke, terima kasih. Nah, gimana? Untuk wisata yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau pariwisata di Indonesia itu menurut saya sudah sangat lengkap. Semua unsur ada, dari angin, api, air, dan udara. Iya. Bahkan budaya gaib pun ada. Jadi Bahasanya gaib itu apa, Pak? Spiritual. Yo. Metafisika. Metafisika itu pun ada loh. Jadi kalau misal negara ini hidup sendiri tanpa bantuan negara lain, menurut saya sudah cukup gitu, nggak perlu ngapain. Mail presiden. Sudah ada semuanya. Kalau mau merasakan bahkan es, salju di Indonesia ada. Terus pasir, gurun pasir ada, gurun pasir di Indonesia. Apalagi Pengen kelelep ya ono kurang. kelelep, sungai yang terpanjang dan yang panjang berkelok-kelok dan apapun, bahkan dari flora fauna semuanya lengkap di Indonesia gitu. Pengen patah hati nang busi bisa. Khususnya ono Asep baper Asep. Nah, kalau kita membicarakan wisata alamnya, alam. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah perlu kita berkunjung ke luar negeri, berwisata ke luar negeri? Menurut saya bukan berwisata kalau untuk ke luar negeri. Harus kita membandingkan gitu. Seperti apa sih di sana? Apakah lebih bagus dari sini? Menurut saya kenyataannya tidak. Kalaupun saya ke luar negeri. TKI Pak. Nah gitu. Terus apa mana ya? Nah terus untuk Pemandangan. Wisata di Indonesia sendiri. Jadi memang seharusnya kesadaran akan itu ya, potensi wisata di Indonesia ini menjadi apa itu namanya, dapat juga menjadi potensi perekonomian, peningkatan perekonomian untuk negara ini juga gitu. Cuma bayangkan saja ya, untuk satu wilayah atau satu kota atau kabupaten itu bisa sampai memiliki banyak sekali ratusan bibir pantai. Nah kalau semuanya itu dibuka menjadi objek pariwisata, berapa gitu keuntungan yang diperoleh masyarakat di daerah situ? Itu hanya satu wilayah, satu daerah, satu kabupaten. Nah kalau semuanya, ya memang garis terpanjang di Indonesia sendiri memiliki garis pantai Pak, garis pantai terpanjang. Intinya entah itu terpanjang di dunia atau yang kedua atau yang ketiga, saya nggak tahu. Ini Indonesia sendiri memiliki garis pantai yang sangat panjang. Nah di situ ketika sudah memiliki hal itu, otomatis potensi perekonomian pada bidang pariwisata ini sangat tinggi
itu hanya dari sektor wisata alam yaitu pantai dan laut. Belum lagi wisata di sektor agraris, sektor gunung, sektor hutan. Nah, kayak gitu-gitu. Apalagi? Apalagi di perkotaan. Di perkotaan juga sudah banyak pariwisata, wisata kuliner, kayak gitu-gitu. Di daerah pun juga ada sebenarnya wisata kuliner. Terus wisata kebudayaan, wisata apa lagi? Banyak banget. Dan menurut saya untuk membangun semua potensi pariwisata yang ada di Indonesia ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan ketika memang dan harus fokus juga di situ ketika ingin meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia melalui sektor pariwisatanya. Nah, sebenarnya saya lebih pengen dijelaskan lagi kalau itu untuk antara perekonomian dan dari sektor pariwisata ini lebih jelasnya sebenarnya Pak Didin. Gimana Pak Didin? Oh iya. Pause dulu. Nge-pause. Melo tadi. Iya. Nge-pause-nya ini gimana? Enggak Usah. Jadi itu Pak, mungkin tadi Mas Haunan minta dijelaskan mengenai perekonomian dengan pariwisata. Saya menjelaskan enggak mampu wong saya ini enggak seberapa paham begitu. Cuman ya pernah sih waktu suatu ketika saya kebelet ini beol ya sama Prof Arif. Di mana itu? Oh. Di sini di Surabaya. Oh gitu terus. Oh, Din, ikut aku. Kemana bro? Ya kita cari WC umum. Saya ikut aja. Ternyata loh WC umum kok ke Bandara Juanda. Tak ngarani aku. Terus akhirnya kita berhasil buang hajat itu di airport Changi itu di Singapura. Jadi mau bisa buang hajat aja ke negara tetangga ke Singapura. Terus kok tiba-tiba kita pengen ngopi, terus Prof Arif ngajak lagi, ayo ngopi yuk. Mana Prof? Agak ke timur, pindah lagi ke mana? Ke Malaysia. Tuh, ngopi di Malaysia. Keren ngopinya di Malaysia. Terus agak malam dia minta kita tidurnya jangan di Malaysia, kita di sana aja. Kayak timur lagi. Wah ciloko gini sampai turunan Thailand ini bahaya ini. Soalnya saya pernah lihat kaos seseorang itu tulisannya good guys to paradise, bad guys to Pattaya. Silakan. Ini sampai tidak turunan Pattaya, wah mending. Saya takutnya kan pulang itu pintu rumah tidak dibuka. Nah, terkait dengan itu, ini guyonan yang tadi pemelotot di YouTube harap bijak sekali karena tayangan ini penuh dengan kekerasan psikis. Jadi diminta kebijakannya. Yang tadi itu hanya guyonan. Dalam kehidupan real yang sebenarnya tidak ada yang semacam itu. Ya ada paling hanya satu tadi itu. Bicara mengenai hubungan antara ekonomi dengan pariwisata, ini sebenarnya ya gampang-gampang susah ya. Ada sebuah kawasan itu hidupnya memang hanya dari pariwisata, jadi pendapatannya itu diperoleh dari pariwisata, tapi sulitnya adalah menjaga agar wisatawan ini suatu hari kembali lagi ke tempat tersebut karena ekonominya memang luar biasa. Cuman kesulitan ini memang mau tidak mau memang harus diselesaikan, dicari solusinya. Nah, problem muncul ketika solusi ini berhadapan dengan hukum. Ini misalnya begini, kalau Anda mau lihat ke Bali itu hukum lalu lintas ini seringkali juga terjadi pelanggaran, tetapi karena seluruh aparat kepolisian di sana ini
memahami bahwa Bali adalah kawasan wisata yang otomatis juga mendatangkan devisa, maka Pak Polisi kita amat bijak sekali dalam membuat diskresi. Jadi Pak Polisi itu tidak berarti dia abai menegakkan hukum, tidak juga berniat mengajari melanggar hukum, tidak. Tetapi yang dilakukan oleh polisi di Bali itu lebih ke arah diskresi. Ketika menemui seseorang wisatawan salah jalur atau salah masuk, ada rambu dan seterusnya, itu Pak Polisi kita itu hanya memberikan edukasi bahwa ini forbidden, tidak boleh dimasuki. Anda untuk yang akan datang tolong jangan diulangi lagi, lalu diberi pengarahan, malah ditunjukkan jalan yang benar dan seterusnya. Jadi mengedukasi betul. Jadi sanksinya itu hanya sanksi orang ini mestinya datang tepat waktu menjadi agak telat, sanksi waktu yang telat karena harus menerima edukasi atau wejangan dari polisi. Nah, coba kalau misalnya di kejadian ini di tempat lain, misalnya di Surabaya atau di Jakarta atau di mana, sudah lain persoalan. Di Surabaya, di Jakarta, aparat polisi kita akan betul-betul menegakkan hukum. Jadi tidak peduli, tanpa pandang bulu Anda salah tetap salah, hukum harus ditegakkan. Tetapi nampaknya untuk kawasan-kawasan wisata tertentu ini memang butuh kearifan, butuh kebijaksanaan, harus ada semacam diskresi atau kelonggaran, tidak yang tidak bermaksud untuk mengajak melanggar hukum, tidak, tetapi karena itu dianggap sebagai sinergisitas dengan dunia pariwisata, mengingat ekonomi bisa didatangkan dari sektor pariwisata. Nah, kenapa kita membuat kesimpulan bahwa pariwisata ini sangat terkait dengan ekonomi? Bicara wisata religi, pernah ada suatu daerah, saya tidak mau menyebutkan daerahnya daripada nanti menyebabkan ketersinggungan ya. Ada suatu daerah yang dulunya tidak ada pemasukan uang sama sekali. Kalaupun ada sektor ekonomi yang lain, misalnya pertanian atau yang lain-lain lah. Tetapi begitu seseorang menemukan sebuah makam, lalu kemudian makam ini di branding sedemikian rupa bahwa ini makamnya wali, ini keramat, ini begini, lalu diruat itu makam. Terus kemudian berkembang dari mulut ke mulut, orang-orang para pelaku tirakat dan seterusnya itu, akhirnya tempat itu menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Karena itu tempat yang ramai oleh para pelaku tirakat itu, apa yang terjadi? Akhirnya di sekitar makam itu berdiri berbagai macam tempat usaha kecil. Ya ono sing parkir sepeda motor, ada yang jual rokok, ada yang jual bensin, ada yang punya warung nasi dan seterusnya. Lama-lama berkembang. Nah, kalau tadinya hanya pelaku-pelaku tirakat yang mendatangi tempat itu, nah karena udah terkenal, akhirnya orang umum sekalipun datang ke tempat itu, sehingga tempat itu ramai dan akhirnya dikenal menjadi wisata religi. Padahal banyak polemik bahwa itu bukan makamnya Wali X, karena makam Wali X itu ternyata ada di sana. Lalu daerah lain juga punya klaim, enggak di situ, malah di tempat saya makamnya Wali X. Jadi kadang Wali X ini makamnya ada di berbagai macam tempat. Nah, tinggal masalah pinter-pinter atau lebih terampil branding apa tidak gitu aja persoalannya. Nah, cuman ini ada anomali mengenai hubungan antara wisata religi dengan ekonomi. Kita tahu Arab Saudi. Ya. Berapa gemerincing dolar, gemerincing ringgit, rupiah, peso dan seluruh mata uang di dunia ini semua mengalir ke sana tiap tahun. Setahun sekali musim haji. Sekarang bukan hanya musim haji, tiap bulan gemerincing mata uang seluruh dunia mengalir ke sana. Tiap hari. Iyalah, moga-moga bareng gak ada cemburu lianing, Bro. Saya ingin mengatakan anomalinya di sini. Orang datang ke sana itu, ini di luar yang haji sama umroh ya, di luar haji dan umroh. Orang datang ke sana itu maunya adalah ingin melihat situs-situs lama,
situs-situs apa religi yang lama yang itu merupakan daya tarik wisatawan. Nah, sehingga orang ke sana itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah originalitas daripada situs-situs lawas itu tadi. Tetapi perilaku pemerintahan Arab Saudi justru bertentangan. Banyak sekali situs-situs yang dihancurkan karena takut dikultuskan, takut diberhalakan dan seterusnya. Itu pertama. Lalu pemerintah Arab Saudi juga punya langkah kedua, apa itu? Membangun bangunan modern di seputaran. Jadi tempat-tempat dulu yang dianggap punya daya tarik, punya magnet, dianggap magis dan eksotik, itu sekarang sudah banyak yang berdiri di atasnya bangunan-bangunan pencakar langit, bangunan-bangunan modern. Toh tetap gemerincing mengalir ke sana. Saya tidak bisa membayangkan andaikan itu tidak dihancurkan situs-situs tersebut, kemungkinan orang datang ke Arab Saudi ini 2 kali lipatnya dari yang sekarang ada. Nah, maksud saya, kalau kita sudah tahu bahwa ada potensi ekonomi yang tinggi di sektor pariwisata itu, maka kesadaran tentang ekonomi berbasis pariwisata ini jangan hanya disadari oleh pemerintah saja, tetapi juga masyarakatnya, khususnya masyarakat di sekitar itu. Apa sih yang dibutuhkan wisatawan itu selain hal yang pokok, misalnya lokasi atau objek? Yang dibutuhkan wisatawan bukan hanya objek saja, tetapi terpenting adalah keamanan. Lalu terpenting lagi kenyamanan, dan terpenting lagi kenangan. Jangan sampai ada wisatawan itu datang misalnya ke Mbok Rondong Gondang Lamongan guys ya. Lalu kemudian karena kameranya tertinggal, baru wisatawan ini pergi radius 2 km, balik ke situ lagi kameranya sudah hilang. Jangan sampai terjadi. Yang membuat wisatawan akan balik lagi ke tempat itu apabila, tidak usah ngomong benda mahal, rokok tertinggal 2 hari tidak ada yang ngambil. Begitu wisatawannya datang, lo masih ada rokok saya, malah nambah Pak. Pasti tempat itu akan, saya jamin akan ramai kunjungan wisata karena tidak ada kejahatan di situ. Iya. Ini yang saya katakan objek wisatanya, keamanan, kenyamanan dan kenangan. Kowe nek karo anumu kae ya kenangan ta, Sep. Wis rono, Sep. Aja kakek aku ngomongku rek. Udah. Saya Pak, aku saya ambigu Pak. Nah ngapain sampai nak di Malaysia, nak Singapura, adusin nantai turunin Thailand. Itu Prof Arif yang ngajak, katanya kebelet pipis. Nah saya mau beol. Lah, tapi awalnya ada di Surabaya. Lah, di Surabaya kebeletnya. Tapi kok ayo ketaku kok ngajaknya ke Bandara Juanda. Terus dari Juanda langsung airport Canggih. Beol lah saya di airport Canggih. Jadi Singapura itu tanggonku ngising ngono lho ceritane iki. Nah, mungkin dari Surabaya ke Singapura kan kurang lebih cuma 1 jam loh Pak. 1 jam lebih lah. 1 jam lebih dikit lah. Lah nek ngempet ngising 1 jam lebih dikit kan yuk kuat laki-laki kuat. Karo ngesaki anu lemas apa. Ya, sungguh itu ya. Mbak Is, mungkin bisa mengomentari apa yang ada. Mas Asep. Ya, menanggapi tadi ya Mbak ya. Kok titik-titik rokok hilang, lah ditinggal sedino kok hilang. Nah, kita mungkin ini adalah hal yang mungkin belum dikaji sama dinas pariwisata, yang mana hal yang terkecil seperti ini adalah memang nanti membuat mindsetnya para wisatawan, khususnya yang dari mancanegara ini juga menjadi sebuah hambatan bagi mereka untuk pengen pergi ke Indonesia gitu loh. Tentang yang itu tadi yang disebutkan, kenyamanan, kenangan, terus apa lagi Pak? Keamanan. Ya, keamanan. Lah mungkin dengan tiga faktor inilah untuk bisa mendongkrak promosi-promosi tentang wisata yang ada di Indonesia. Dan akhirnya kalau misalkan 3 poin ini bisa dilengkapi secara baik dan efisien oleh dinas pariwisata, ini akan menjadi sebuah kelengkapan atau sebuah hal yang
hal yang tidak bisa dilupakan oleh orang-orang yang berkunjung di Indonesia. Apalagi tentang keamanan. Nah, belum tentu di semua negara dengan basis tentara yang memiliki kesatuan khusus atau tentara khusus yang itu menanggulangi segala aspek keamanan ya. Itu tidak sampai masuk ke dalam zona wisata itu tadi. Karena meskipun negara itu adalah hal yang utama untuk keamanan ya, tapi untuk kenyamanan bagi tamu negara ya, ibaratnya para mancanegara ini yang menjadi wisatawan di negara kita ini, itu juga harus mendapatkan sebuah keamanan baik dari fisik maupun hal-hal yang lain. Dan itu tadi kenangan ya, mungkin jangan sampai hal-hal sekecil apapun dengan contohnya ya parkir bayar 3.000 di sana 5.000 padahal di situ tulisannya gratis ya. Bagi wisatawan mancanegara ini sebagai momok gitu loh. Kok aku apa istilahnya dulu Pak? Diperas gitu loh, diperas secara tidak langsung. Kok di situ tulisannya gratis padahal realitanya bayar. Ini juga termasuk kenyamanan gitu loh. Kenyamanan dan kenangan. Kok tidak sesuai dengan gambarannya sudah diiklankan oleh Dinas Pariwisata seperti itu. Nah, mungkin itulah mungkin kekurangannya bisa diperbaiki, meskipun itu hal yang sekecil apapun itu bisa secara tidak langsung bisa membekas kepada pikiran para wisatawan yang berkunjung di Indonesia. Udah seperti itu. Kalau menurut Mbak sendiri, kalau misalnya kalau kita bicara mau naik salah satu contoh wisata Bromo ya, Bromo itu kan ada pembeda wisatawan asing dan wisatawan lokal. Di situ kan harganya sangat-sangat jauh berbeda. Menurut Mbak sendiri, apakah Mbak setuju dengan harga yang dibedakan antara wisatawan asing dan wisatawan lokal? Yang lokal yang lebih mahal. Yang asing lebih mahal, kalau lokal lebih disesuaikan. Ya, setuju sih kalau ada hal seperti itu. Kalau menurut kayak gitu sih, untuk pendapat yang lain. Nah, untuk ekonomi sendiri, apakah hal tersebut sebenarnya menguntungkan kantong rupiah yang ada di destinasi wisata tersebut, atau justru malah menjadi Indonesia ini kalau untuk berkunjung di sini harus kayaknya mahal kayak gitu, dan akhirnya harus berpikir dua kali dengan biaya yang diakomodir yang harus transit ke sini, juga harus menggunakan pesawat yang tidak murah gitu. Apakah setuju dengan wisata-wisata yang ada di Indonesia dengan dibiayai murah gitu? Dibiayai murah? Kurang setuju. Untuk wisata asingnya kan? Kurang setuju. Kalau menurut Ajeng sendiri gimana? Aku mau berapa? Ayo, menurut Ajeng sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri sih mungkin disesuaikan itunya ya. Karena saya rasa sudah pasti ketika bicara wisatawan asing di sini bisa meratakan, entah itu wisatawannya berasal dari Malaysia ataupun wisatawannya dari Eropa gitu kan. Kita bicara dolar atau dengan ringgit, jelas-jelas nilai mata uangnya sangat berbeda gitu. Kalau saya sendiri sih mungkin bisa menjadi pembanding gitu, karena dengan adanya penyesuaian harga dengan mata nilai uang masing-masing negara, ini akan
otomatis mengurangi biaya-biaya yang mungkin untuk salah satu daya tarik di Indonesia, bahwa untuk di Indonesia ini juga tidak terlalu mahal, namun juga bisa memberikan hiburan untuk masyarakat dari luar negeri gitu. Kalau kita bicara kalau kita bicara dengan harga yang tinggi, berarti otomatis apa bedanya dengan nilai mata uang yang memang itu kursnya itu memang tinggi gitu. Seperti halnya kalau kita harus mau ke Eropa, kita harus mengeluarkan berapa puluh juta atau bahkan sampai mendekati ratusan juta untuk membawa keluarga kita untuk liburan ke Eropa seperti itu. Itu aja sih, Mbak. Mungkin dari Mas Aunan sendiri udah 30. Apa? Mengenai tarif? Kalau mengenai tarif saya sepakat untuk antara mancanegara dan lokal ini dibedakan. Ya sudah dijelaskan tadi bahwasanya mata uang kita berbeda, nilai mata uangnya. Dari situ juga Mas, ketika wisatawan asing ini di tarifnya lebih dimahalkan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. Dan mereka juga menurut saya tidak keberatan, Mbak Iki. Karena memang dari sananya, dari negaranya sendiri mata uangnya nilainya sudah tinggi. Ketika nilai mata uang tadi ditukar dengan rupiah, pastinya mereka mempunyai menambah itu nilainya ketika dia bawa ke Indonesia, dan ketika harganya juga dinaikkan itu nggak ada masalah, dan itu juga kesempatan meraup keuntungan yang besar juga untuk kita, dan menurut saya nggak ada masalah untuk mereka bukan ditarif menurut saya mereka kembali atau tidaknya kalau untuk saat ini ya. Soalnya saya lihat ketika contoh kasusnya di Bromo, yaitu sudah sesuai standar dari wisatawan lokal berapa, wisatawan asing berapa, itu sudah sesuai, memang segitu dengan fasilitas yang ada. Yaitu kalau misal kita membicarakan objek wisata yang sudah terkenal dan mendunia, memang seperti contohnya di Bromo sendiri, itu tingkat kenyamanan, keamanan dan kenangannya sudah sesuai, sudah sebanding dengan harga yang ditawarkan. Bahkan seharusnya mereka membayar lebih dari itu, dan kita sudah memberikan yang murah kok. Nah, ini sebagai pembelajaran juga, dan seharusnya ini tadi kalau kita membicarakan tentang perekonomian dari sektor pariwisata, dan dijelaskan ada 3 faktor, yaitu kenyamanan, keamanan, dan kenangan ora konangan. Nah, ini seharusnya Pak Didin kalau misal lebih membedah satu-satu, apa sih indikator dari kenyamanan dan keamanan dan kenanganan ora konangan ini seperti apa? Ini apa aja gitu. Kalau dijelek gitu. Soalnya ternyata kenyataannya masih banyak sekali yang menjadi penghambat sektor perekonomian dari sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Ya, contoh-contohnya yaitu dari segi transportasi, terus akses ke lokasi, terus dari perilaku masyarakat yang belum sadar, terus apalagi branding ya, apa promosi itu juga memang harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, kalau berarti kan kalau kita membicarakan
sektor pariwisata berarti merambah ke sektor-sektor lainnya. Nggak hanya di nggak hanya di lingkup objek pariwisatanya saja. Iya Pak. Iya betul. Jadi kalau disuruh nyari indikator, ini misalnya keamanan. Indikator keamanan tuh ya tadi saya sudah memberi contoh, kamera tertinggal 2 hari pun tidak akan hilang, tetap kembali pada sang pemilik. Lalu tidak ada teror macam bom, macam ancaman, pemerasan, terus tidak ada kecopetan, tidak ada penipuan dan seterusnya. Nah, itu indikator-indikator untuk keamanan. Lalu kalau kenyamanan, itu indikatornya antara lain adalah bahwa di objek wisata tersebut wisatawan yang datang itu secara fisik, secara batin itu merasa bahwa dia memperoleh akomodasi yang memadai, ya. Misalnya ada tempat untuk berteduh, baik itu dari panas matahari yang terik maupun dari hujan. Kemudian mereka tidak memperoleh gangguan-gangguan. Kan ada misalnya wisatawan baru datang itu sudah dikawal oleh pengasong, dikeroyok oleh usaha-usaha jasa yang individu itu, kepang rambut kayak masas kayak itu kan membuat orang menjadi tidak nyaman. Lalu kemudian upaya-upaya untuk melanggar privasi mereka, melanggar kedaulatan individu mereka. Sebab gini, orang yang datang ke tempat wisatawan itu tidak selalu datang dari sebuah negara yang spiritnya adalah bebrayan atau sosialistis ya, yang satu sama lain ingin tahu. Tetapi ada pula wisatawan itu yang datang dari kawasan tersebut spiritnya adalah individualisme, yang sangat menghargai privasi, sangat menghargai kedaulatannya, sehingga orang-orang yang semacam itu wajar jika menginginkan sebuah kenyamanan dalam hal privasi. Misalnya tidak usahlah didekati, tidak usah ditanya, apalagi diusilin, kepo mau tahu, tidak perlu seperti itu. Nah, itu yang menjadi indikator daripada kenyamanan. Nah, indikator kenangan itu juga penting bagi mereka. Selain kenangan dokumentasi karena objek-objeknya indah panoramanya, tetapi juga kenangan itu bisa berwujud hal-hal yang kecil. Misalnya adalah souvenir yang tidak mahal. Misalnya juga ada berbagai macam varian selera kuliner yang membuat mereka terkesan. Lalu jangan lupa keramahan, senyuman, dan tidak kepo atau mencoba mengganggu mereka. Itu bagi mereka juga kenangan yang indah, bahwa kita adalah sebuah negeri yang eksotis, yang ramah, murah senyum, tapi tidak usil. Nah, itu kenangan tersendiri bagi mereka. Dan kalau ini diceritakan kepada teman-teman mereka ketika pulang ke negaranya masing-masing, maka ini semacam promosi gratis bagi kita. Nah, supaya itu terjadi, maka betul yang dikatakan Haunan tadi, bahwa kerja pariwisata itu bukanlah kerja yang sifatnya sektoral, tunggal, tidak. Kerja pariwisata itu kerja yang lintas sektoral, lintas bagian. Jadi objek wisata itu tidak akan menjadi menarik kalau dia tidak diperindah. Oleh karena butuh diperindah, dia membutuhkan satu sektor yang namanya adalah misalnya adalah sektor pertamanan. Dia juga butuh, karena wisatawan butuh kenyamanan agar mengakses tempat wisata itu dengan mudah dan tidak melelahkan dan menyenangkan, maka
dia butuh sektor lain, misalnya sektor pekerjaan umum terkait dengan jalan, jembatan, pedestrian, lalu kemudian halte-halte dan seterusnya. Lalu karena pengunjung juga butuh keamanan, kita melibatkan sektor keamanan, berarti kepolisian juga ada di dalam sana. Terus kemudian untuk penyedia jasa kuliner, souvenir, terus perusahaan jasa-jasa yang dibutuhkan wisatawan, kita juga membutuhkan satu sektor lagi, yakni sektor industri perdagangan. Sektor apa itu apa namanya kalau saya lupa namanya. Bukan sektor tapi bagian. Misalnya itu Dewan Kesenian misalnya Surabaya butuh Dewan Kesenian Surabaya, butuh juga teman-teman dari seni itu yang sebagai penunjang. Karena ingat, wisatawan itu kecenderungannya dia tidak mau datang pada sebuah objek yang sifatnya objek itu tunggal, tidak terpadu dengan kawasan objek wisata yang lain. Jadi kalau misalnya kita hanya punya satu objek wisata, maka diupayakan sebisa mungkin ciptakan objek-objek wisata baru di seputaran itu, sehingga muncul kawasan wisata terpadu. Nah, wisatawan merasa dia berangkat itu ada banyak hal yang bisa dihemat karena efisien. Satu biaya perjalanan, tapi sekian objek wisata bisa dia lewati. Inilah yang saya maksud dengan kawasan objek wisata terpadu. Nah, untuk kerja besar semacam itu tentu saja tidak boleh ada egoisme sektoral. Semuanya harus sayek saekoproyo. Semua harus menanggalkan egoisme sektoral masing-masing demi suksesnya pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan pariwisata. Nah, tentu saja agar semua itu punya keikhlasan dan meninggalkan egoisme sektoral itu, maka butuh seorang leader yang bisa mendirect seluruh sektor-sektor dan seluruh bagian-bagian tadi. Saya pikir itu. Lagi Pak. Ayo Kak, ini nang kelas iki ono. Upaya itu Pak. Iya. Gimana Pak? Kalau Bapak lihat dari upaya pemerintah sudah maksimal atau belum? Belum. Oh belum. Gitu aja ya? Oh, sudah ya Pak? Sudah. Gimana dari Mas Asep, ada lagi atau enggak? Atau kalau enggak langsung ditutup saja? Enggak ada, karena sudah dijawab. Karena mungkin ini efek euforia ya. Lihat film dokumentasi iklan tentang pesona Indonesia yang dipopulerkan di mancanegara untuk iklan wisata di Indonesia. Nah, terakhir ini tadi disinggung pariwisata di Bojonegoro. Apa aja Mas Mail pariwisata yang ada di Bojonegoro? Paling alas jati. Iya, karena tadi host yang sebelumnya itu menceritakan bahwasanya wisata yang paling baik di Jawa Timur itu yang pernah dia kunjungi adalah Bojonegoro, karena ada kayangan api, terus ada istilah negeri di atas awan seperti itu. Nah, mungkin bisa diklarifikasi sebagai penduduk asli Bojonegoro. Iya. Ya. Saya Bumi Angling Darmo. asli Bojonegoro, tapi nggak tahu Bojonegoro seluk-beluk Bojonegoro karena dari kecil nggak pernah keliling ke Bojonegoro. Jadi apalagi berwisata. Kalau di rumah ya Sangat sapi. nong kali, mancing, bangun wedhus, biasanya ngono biyen. Sampai saiki lek mulai nang desa yo paling mancing, nek ngono wedhus wis gak. Sekarang lahan kanggo iku angon wedhus sisan. Berarti bisa jadi objek wisata pemancingan juga ya. Nah, kalau jadi objek wisata saya rasa belum bisa karena tempatnya masih sangat alami. Jadi kalau kita mau mancing di kali itu harus melewati rintangan. Rintangan ya. Rintangannya itu pohon bambu kan banyak durinya itu. Iya. Jadi kita harus mengambil sela-sela di antara pohon bambu yang begitu rapat, kita mengambil sela untuk masuk ke kali. Nah, baru kita bisa mancing. Saya rasa sih itu. Jadi malah itu kalau dijadikan objek wisata, yo sangat menarik sebetulnya, sangat menarik. Tapi kemudian secara kasat mata gitu agak-agak sulit orang bisa melakukan itu dan mau melakukan itu. Rasa sih itu. Oke, terima kasih
Klarifikasi ya. Ya, klarifikasi. Dari warga asli Bojonegoro. Oke, ditutup oleh yang tadi sudah membuka. Harus tanggung jawab untuk menutup. Ya, tadi beberapa penyampaian mengenai wisata di mana juga ditambahi oleh Dr. Akhluluddin Ibnu Tukang suntik lah dokter. Jadi mungkin tadi sempat disinggung mengenai tentang saya juga nggak kepikiran tentang cara berpikir kenangan dan tidak benar. Ya seperti itu tadi sungguh luar biasa ya ketika luar biasa. Tentang Biasa di luar kok. pariwisata yang individual dengan hal privasi sehingga di situ bentuk kenyamanan hingga akhirnya promosi gratis yang menjadi apa ya sebuah yang saya rasa di tempat wisata itu juga belum melakukan hal seperti itu. Justru terkadang pemerintah belum memberikan apa ya pendapatan yang mungkin masyarakat ini kadang bingung harus Sosialisasi. mendapatkan dari mana. Akhirnya ada yang namanya penarikan liar mulai dari parkir liar hingga salah satunya mungkin toilet apa yang harus dibayar seperti itu ya. Itu aja sih mungkin pemelotot YouTubers tahu. Mungkin kalau dari kita ada salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja mohon dimaafkan. Semoga pada pembahasan kali ini langsung dilihat oleh itu ya Pak Menteri Pariwisata ya. Jadi itu menjadi wahyu agar sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai kenyamanan pada wisatawan. Oke, terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim berkali. Negara bergoyang.